Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera. Selamat datang di Obras, obrolan santai tentang fotografi. Senin malam bersama Mas Bia. Tuh kacamatanya baru. Halo Mas Bagaskara, Ardeka Arifin, kamera Lulu Azmis, Saputra Riza, Pravio. Selamat malam. Malam ini saking kita bingung milih topik, kita pengen bahagia. Jadi kita ngomongin fotografi yang membahagiakan. Apa aja sih fotografi yang membahagiakan? Yang pasti buat aku kalau ngeliat Mas Bia bahagia tuh kapan ya? Saat di Komodo. Di situ Mas Bia tuh bahagia banget. Bisa motret, terus berenang di Komodo bersama ikan manta. Gue dulu manggilnya manta. Ternyata Mas Bia tuh perenang handal, juara berenang gitu. Makanya melihat ikan manta di Komodo langsung nyebur. Teman-teman selamat malam yang baru join. Dwi, Zuldeardo, Yuda, Moretanto, Bill Satya, Hendra Tustel, Saputra Ariza, Andi Muhammad. Oke, selamat malam ya teman-teman ya. Saya harap juga teman-teman juga berbahagia. Dan pastinya buat teman-teman yang hobi motret, harusnya juga motret menjadikan hobi yang bisa membahagiakan. Kalau buat saya pribadi, motret itu akan tetap asik dan akan tetap kita jalankan kalau motret itu bikin fun. Ya, ada dua. Dulu saya pernah bahas sama Bang Arbain tuh. Ada yang untuk fun, atau kalau udah bicara profesional kita dibayar, ya kita ngikutin klien. Tapi di luar itu, tetap kita harus fun gitu ya. Teman-teman, malam ini kita bicaranya ringan-ringan, karena pengen semuanya bergembira, bahagia. Tapi teman-teman juga bebas bertanya soal apa saja mengenai dunia fotografi, terutama jurnalistik, ya. Karena basicnya juga Mas Bea kan tetap jurnalistik gitu ya. Nanya apa aja boleh. Kapan Mas Bea pertama pacaran? Terus kapan mulai motret? Terus apakah pacaran sambil motret atau motret sambil pacaran? Teman-teman boleh nanya kok. Nah, tuh. Kurang bahagia apa lagi tuh motretnya begitu. Tuh bener kata Om Janto. Motret itu harus bahagia. Udah bayar mahal, ambil cuti, bangun pagi, kadang-kadang tidur malam. Kalau nggak bahagia ya rugi. Setuju, ya kan? Nah, arti bahagia itu kan juga macam-macam. Tingkat kebahagiaan orang itu kan beda-beda gitu kan. Ada yang ini kita nggak ngomongin genre, tapi setidaknya setiap fotografer kalau misalnya dia lagi motret apapun yang disenengin, dia nggak peduli omongan orang. Poinnya bahagia. Jadi bahagia itu pertama proses saat melakukan, kedua lihat hasil. Kalau buat aku sih, ya kan. Kalau buat aku tuh dua-duanya tuh kalau bisa sejalan. Prosesnya bagaimana? Misalnya kita traveling, kita nyetrit atau gimana, prosesnya juga bahagia. Terus kalau motret atau traveling bawaannya moodnya nggak bagus, terus ada gimana-gimana, tetap nggak nyaman. Nah terus kalau habis motret, yang paling membahagiakan lagi ngelihat hasilnya di komputer gitu kan, wah asik, terus bisa ngenang, oh motret tadi begini, motret tadi begitu gitu. Itu menurut aku tuh bahagianya. Nah sekarang ini kita nggak tahu nih, Mas Bia tuh bahagianya bagaimana nih? Ini ada yang nanya dulu nih dari Billy Bolo. Pertama kali dan kenapa tertarik dengan fotografi jurnalistik Mas Bia? Tuh belum apa-apa ditanya tuh. Belum cerita udah ada pertanyaan. Oh tapi nggak apa-apa, mulai dari situ aja, menarik, bagus, terima kasih. Iya nggak apa-apa, orang temanya juga fotografi yang membahagiakan ya, langsung tanya aja langsung nggak apa-apa. Tuh mood harus bagus. Ya. Jadi kapan tertarik dengan fotografi jurnalistik Mas Bea? Pertama dulu waktu kuliah di Malang udah motret belum sih? Belum. Oh, waktu kuliah belum motret. Belum, aku tapi udah sebetulnya aku pertama kali motret itu SMP. SMP itu ada pelajaran fotografi ekstrakurikuler
Nah itu satu angkatan itu ya ada kelas ekstrakurikuler fotografi. Jadi diajari teori dasarnya, diajari motret, diajari nyuci film sampai nyetak. Zamannya masih film dan zaman Iya. dulu masih mahal dong biayanya. Aku itu SMP 80 tahun 80 kalau nggak salah Mas. Aku masih Aku ingat SD. Hah? 80 aku SD. Ya, kamu masih anak kecil SD. kalau gitu. Kamu manggil aku Mas dong berarti. Lah emang aku manggil apa? Oh iya. Iya, aku Kang masih itu ingat kan tuh. Gurunya namanya Pak Karsadi. Orangnya baik banget, berkumis. Terus, jadi kita patungan beli film, patungan beli obat. Terus satu orang itu dapat 3 kali cekrek. Sian Gitu. amat sih. Iya, jadi Satu orang 3 kali cekrek. merasakan sensasi jepret itu loh. Itu. Tuh Mbak sih bilang C merasa senior. Emang udah senior orang pensiun. Orang pensiunan. Kemarin aku bikin webinar bawa 2 orang pensiunan. Kayak nggak ada yang muda lagi sih. Yang tua-tua dibawa. Wow. Udah kenal lama membawain webinar masih tegang aja. Makanya. Aku sampai gugup bawa orang tua orang tua dikelilingi mama lagi kan. SMP elit kata Mbak Cindy Budiono tuh. SMP mana Om? Ya boleh itu pertanyaannya. SMP mana? Aku di SMP Negeri 3 Malang. No, SMP Negeri orang arek Malang ya. Mbak Dewi Iya, di mana SMP-nya? Jadi kenapa tertarik motret jurnalistik? Karena aku dulu kan tumbuh dan berkembang itu banyak melakukan kegiatan outdoor activity ya. Naik gunung paling banyak. Naik gunung, diving, apalagi ya main perahu, arung jeram. Oh ya ceritanya arung jeram dulu waktu itu kan? Arung jeram. Pokoknya semua outdoor activity aku jalani. Aku itu nggak suka sekolah. SMA aku suka. Kuliah aku nggak suka karena bukan jurusanku. Aku harus kuliah di tempat itu karena kakakku masuk di situ. Jadi bapak bilang, kamu masih punya adik, kamu harus kuliah sama dengan kakakmu. Jadi bukunya nurun. Kalau kamu boleh gara-gara buku, biar bukunya sama, nggak beli lagi. Kamu boleh Pak pilih jurusanmu arsitektur, tapi adikmu aku nanti nggak bisa bayari adikmu kuliah gitu. Jadi aku mikir tuh, adikku perempuan nggak bisa kuliah, aduh kasihan banget. Jadi udahlah aku kuliah sama kakakku ya udah. Tapi aku nggak suka kuliah. Mas B arsitek. Kepinginnya. Dan aku diterima. Tapi apa jurusannya apa yang masuk kemarin? Pendidikan teknik bangunan di IKIP. Podo aja kalau arbain sih teknik sipil juga. Iya, tapi aku jadi guru Mas, jadi guru. Nah aku nggak suka kuliahnya sampai kemudian semua sekampus itu tahu kalau aku hanya masuk pada saat ujian. Jadi selain pelajaran, aku itu cuman datang absen keluar. Kalau lalu aku suka naik gunung. Kalau lalu kemudian pas ujian itu ada. Aku dulu sering ikut tim SAR nyari orang hilang di gunung. Aku itu sampai kalau ada nyari orang di gunung, terus aku bilang, oh ini bakal lama. Aku datang ke sekolah kuliah, aku ngomong sama guruku, misalnya ujian seminggu lagi, aku yakin seminggu masih di gunung. Terus aku sweet sama temenku, kamu pegang dulu, aku mundur. Jadi aku datang ke tempat kuliah, aku datang sama dosenku, aku ujiannya boleh maju nggak? Gitu. Kapan? Sekarang boleh, besok boleh. Aku bilang gitu. Jadi ujian itu aku duluin semua, habis itu kok ngilang gitu. Tapi Mapala dong dulu ya, Mapala. Aku dulu ikut sebuah kelompok pecinta alam di Malang, namanya YP.
Aku nggak tergabung dalam mahasiswa Bea, pecinta alam di ada Mas Oblo kampus. tuh di Oblo no. Di Oblo. Oh iya, lah kemudian aku kenal Oblo ketika kita sama-sama seneng naik gunung itu, gitu. Oh, Nah karena aku banyak naik gunung, jadi apa? Secara mental itu aku suka outdoor activity, gitu. Nah kemudian ketika motret, ketika aku mulai kerja, terus aku beli kamera karena aku dari kuliah, dari SMP itu aku ingin beli kamera. Ketika aku beli kamera, ketika aku udah kerja, aku coba motret dan aku merasa motret itu menyenangkan gitu. Terus aku punya cita-cita, aku akan bekerja di bidang yang aku suka gitu. Karena aku sadar hidup itu tidak lama, jadi aku harus menikmatinya gitu. Jadi kemudian aku itu udah kerja di sebuah penerbitan buku, aku jadi editor bahasa 4 tahun. Tahun berapa? 87 kalau nggak salah ya Mas. Tahun 87. 87. Ya. 87 Itu sambil sampai yang nanya tuh, Ignatiusen nanya kamera pertamanya apa dulu waktu motret pertama itu? kamera pertamaku itu Canon AE1. Lensanya 50 mili. Itu tak pakai arung jeram, tak pakai naik gunung, tak pakai arung jeram. Jadi kemudian aku tetap melakukan outdoor activity itu di Jakarta dengan teman-teman Mapala UI, teman-teman Makopala. Makopala itu pecinta alamnya Budi Luhur. Yang di Ciledug itu. Ya udah, aku ikut outdoor tapi tujuanku aku motret gitu. Nah, ketika aku punya kamera dan aku bilang aku harus bekerja di bidang yang aku sukai, lalu aku bilang, oh ternyata ini berarti aku harus jadi fotografer gitu. Wah, tahun berapa tuh mutusinnya tuh? 88? Enggak. Mungkin 89 ya. Iya 88 89 lah gitu. 88 89. Aku masih SMP. Iya. Kemudian aku ngikuti teman-temanku naik gunung. Nah, aku kemudian di Jakarta itu menjadi mentor teman-teman Makopala itu untuk ngajarin mereka arung jeram. Nah, aku banyak berarung jeram sama Lodi Korua yang punya arus liar itu. Yang gitu. di Citati? Yang di Citati, ya. Dan kita masih berkumpul sampai sekarang. Lodi itu pada awal-awal kita lalu ketika hampir tiap minggu aku kalau nggak pergi ke Cimandiri, Citateh, Citarik itu hampir tiap minggu. Pulang kerja Jumat malam aku udah berangkat, nanti balik lagi ke Jakarta hari Minggu kayak gitu. Aku arung jeram tapi aku sama belajar motret. Nah Lodi itu juga jago motret, jadi dia kameranya itu f2 pada saat itu, aku ingat banget tuh. Lensanya 35, bukan 14 gitu. Nah, ini banyak salam satu jiwa nih Mas Bea. Banyak pecinta alam nih di sini nih yang nongol nih. Iya. Nah kemudian Lodi ngajak, kita kemudian sama Lodi itu mencari sungai yang layak untuk dikomersialkan. Dalam arti sungai itu nggak terlalu bahaya, jaraknya nggak terlalu jauh. Akhirnya sampai ketemu Citarik. Jadi Cimandiri itu kebagi dua, Citarik, Citate. Kemudian akhirnya diputuskan Citarik, terus dia bilang, ayo Bel, aku panggilannya Beli ya di teman-teman. Ayo Bel, ikut, aku bangun ini. Aku bilang, enggak, lu aja, aku mau motret. Aku bilang gitu. Udah milih dong. Iya. Udah milih waktu itu ya. Ya udah, kemudian kita sama-sama jalan. Kalau lo dibilang, ini ada Asmuji. Asmuji ini temanku arung jeram, temanku naik gunung. Dia anak Budi Luhur. Aku belok sedikit ya. Kalau dia ke Malang naik gunung, aku yang nganterin gitu. Nah kemudian iya, aku switch jadi fotografer.
switch jadi fotografer. Tapi pada saat itu kan film mahal. Jadi kalau aku habis gajian itu yang tak pikir cuman bayar kos, sisain buat makan, semuanya buat beli slide gitu. Dari Lodi dan teman-temannya, aku belajar, mereka bilang kamu harus motret pakai slide kalau kamu ingin jadi fotografer. Kenapa? Karena slide itu toleransi pencahayaannya sedikit gitu. Jadi ketika kamu motret itu, ketika kamu proses kamu udah tahu fotomu jadi atau enggak gitu. Berarti sebenarnya lebih sulit yang menerka untuk di slide itu dibandingkan film biasa. Iya, presisi nanti itu. Presisi metriknya itu harus lebih akurat. Jadi kalau negatif, kita motret pakai negatif, ketika jadi film terus dicetak, itu toleransi naik turunnya itu pencahayaan ketika dicetak itu bisa, kalau kita minus sampai 3 stop atau terlalu banyak, kalau minus 3 stop atau naik terlalu banyak 3 stop, itu masih bisa dicetak, tapi kalau slide nggak bisa gitu. Itu harus benar-benar, ya udah, metrinya harus benar-benar presisi, benar-benar pas lah gitu ya, pas gitu. Nah karena itulah aku belajar pakai film positif gitu. Nah kemudian karena film harga mahal, aku sering banget nggak punya duit. Nah ketika aku nggak punya duit, aku nggak bisa beli makan, lapar malam-malam, aku itu di kos itu muter slide-ku itu. Jadi ketika aku lapar untuk melewatkan sampai besok pagi, aku itu muter slide pakai karosel Kodak itu. Aku pasang di kamar, aku lihat, wah fotonya bagus ya, wah actionnya bagus gitu. Nah melihat foto aja aku udah seneng gitu. Jadi gitu. Lalu iya sampai aku capek ketiduran gitu. Besok pagi ke kantor, ya udah. Di kantor biasanya nempel-nempel anak-anak yang sering bawa makanan itu, ya minta 1-2 lah gitu lah. Ya udah kayak gitulah. Nah Mas Bea tuh ditanyain Mas Bea, foto pertama yang bikin Om Bea bahagia tuh masih ada nggak? Sama Mas Septian tuh nanya tuh. Aku foto pertama yang bikin bahagia itu bukan fotoku gitu. Yang memutuskan aku terpesona itu fotonya Lodi sebetulnya. Liar, Arung Jeram kemana-mana, termasuk ketika kita ke Jogja, itu Lodi memotret kita bertenda di pinggir sungai, dia bawa mobil, aku datang naik bis, terus pagi-pagi itu dia motret mobilnya, tendanya sama belakangnya itu sungai itu bagus banget gitu. Ketika jadi aku bilang, aduh foto itu demikian bagus sehingga lalu menarik memoriku ketika jalan-jalan ke sana. Dan pada ketika aku melihat fotonya Lodi itu aku bilang, aku harus jadi fotografer gitu. Kayak gitu. Itu yang membuat aku jadi, aku jadi fotografer. Makanya ketika Lodi mengajak untuk bersama-sama mengembangkan arus liar, aku bilang, aku yakin banget, aku bilang enggak, aku mau motret gitu. Karena aku tahu banget bahwa ketika proses sama dia motret, mencari rute arus Arung Jeram di Sungai Cimandiri, Citate, Citarik itu aku motret, dan dari situ aku tahu bahwa kayaknya aku harus jadi fotografer karena lalu seolah-olah hidupku itu ketarik banget ke sana gitu. Kayak gitu. Nih, itu Mas Asmudi bilang, ingat jalan bareng Belly, habis itu foto-foto dan tulisan dikirim majalah. Bayarannya buat beli film, kata lu, kata Asmuji. Oh berarti iya. Nih, Mas Asmuji ini angkatan Mas Bea, wis tua juga dong pensiunan nih. Oh, dia udah lebih tua dari aku dia. Dia kalau bisa tampil di sini rambutnya udah putih semua.
Ada Mas Devkom. Wah, kalau soal bahagia pasti Mas Devkom datang dia. Dia adalah pemotret bahagia juga. Nah, eh, lalu lalu Mas Billy nanya, kenapa jurnalistik Mas Bea? Oke, ketika aku masuk jadi fotografer, aku masuk di jurnalistik karena aku lalu jadi kalangan pendaki dan pegiat outdoor activity itu dulu lingkupnya bukan kecil, tapi satu sama lain itu bertemannya sangat erat gitu. Kayak Asmuji ada di sini. Itu aku kenal dia mungkin tahun 83 kali. Gitu. Lodi. Nah, dari pertemanan itu lalu aku kenal dengan Norman Edwin, kenal dengan Adi Seno. Adi Seno itu teman di Mapala UI. Terus sama dong, Norman Edwin juga Mapala UI juga ya, Mas Bea? Iya, terus kenal Effendi Soleman. Dan terutama kalau sama Don Hasman udah kenal lama banget. Lalu mereka menyarankan, kamu masuk Mutiara aja, belajar nulis sama motret. Lalu aku ke Mutiara. Tabloid Mutiara itu dulu tabloid outdoor activity lah gitu. Terus aku kenal dengan Mbak Sotiati dan aku diajari nulis. Kemudian aku menjadi kontributor mereka. Tulisanku dan fotoku pertama keluar di media massa itu di Mutiara. Gitu. Nah, pergaulanku beroutdoor activity itu suka menempuh bahaya ya. Gitu. Nah, kemudian ketika aku motret, aku kenal foto komersial dan aku masuk foto komersial karena duitnya gede. Okay. Tapi kemudian seperti aku bilang itu, aku tidak menemukan kesukaan seperti dulu lagi. Jadi terus kemudian aku menyukai foto jurnalistik karena foto jurnalistik itu ada banyak kalau perjalanan itu kita naik roller coaster gitu, seneng tiba-tiba naik turun, tiba-tiba bahaya, tiba-tiba kenal orang lain, tiba-tiba menghadapi situasi yang kita nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, motret jurnalistik itu ketika ketemu itu aku bilang, oh ini duniaku ini gitu. Aku akan di sini karena selama belasan tahun aku naik gunung, ini yang aku jalani gitu. Kayak nyari orang di gunung, nyari orang tenggelam di danau, naik gunung. Banyak situasi yang naik turun tiba-tiba kita harus menghadapi sebuah bahaya, bagaimana menyikapinya gitu. Suka pada adventurer membuat aku lebih cenderung memilih jurnalistik karena di situ banyak adventurernya gitu. Sesuatu yang tiba-tiba aku dihadapkan pada sebuah keadaan yang tidak pasti dan aku harus mencari keputusan harus ngapain gitu. Itu yang Mas Billy ya, kenapa Mas Bea milih jurnalistik loh ya. Iya. Pertanyaan dari Mas Billy Bolong, salah satunya itu. Tapi Mas Bea, ya seperti naik gunung, ada naik terus ada turun yang sulit, ya kan? Sama juga kayak lagi liputan kan juga kadang-kadang ngalamin ada masa bahaya, masa sedih segala macam. Tapi overall itu gimana supaya bikin tetap bahagia gitu? Maksudnya tetap happy, tetap enjoy menjalani, makanya Mas Bea bertahan. Gimana caranya? Menikmati hidup. Hidup itu untuk dinikmati. Jadi once kita boleh cari duit sebanyak-banyaknya, tapi kalau kita nggak bahagia lalu buat apa gitu. Yes, setuju. Kalau aku cari duit, aku nggak ke jurnalistik, aku ke komersial. Komersial ya. Gitu. Aku udah pernah cerita dulu kan berapa duit yang aku bisa dapat gitu. Betul. Kalau aku ke komersial, aku yakin banget aku udah kaya. Aku yakin banget karena
aku seorang fighter ya, gitu. Tapi kalau duit banyak kamu nggak merasa bahagia terus ngapain? Gitu. Hidup ini untuk dinikmati kok gitu. Walaupun dengan fotografi ya. Jadi menikmati hidup dengan fotografi. Iya, iya. Sukain Jadi, gitu. Tapi yang kita sukain gitu kan. nah kemarin Bu Dendari kan gato. Itu karena COVID. Karena COVID boleh lah. Bayarannya gede. Sekali-sekali mengabaikan yang nggak bahagia. Habis itu kan bahagia lagi. Emang. Wah, tulisannya Mas Gato itu ini bikin aku Dia kehilangan nyelekit sih. Sekali nulis langsung menohok. Iya. Enggak ya, tapi yang boleh dong. Yang penting itu kita memang harus menikmati hidup, gitu. Setuju. Dan so far, ketika aku pensiun dari Reuters, kemudian aku harus ngapain? Satu hal yang aku sadari bahwa aku harus bersyukur karena aku udah mengalami banyak hal dan semua aku nikmati, gitu. Konflik, bencana alam, aku mengalami sakit kejiwaan, aku mengalami lumpuh, aku mengalami ketembak. Yang lumpuh tuh ketarik ya? Iya. Saraf kejepit ya, Mas Bea? Bantalan tulang belakang itu ada yang pecah 3 biji, gitu. Karena? Nah, aku nggak bisa jalan, gitu. Tapi ya udah. Ketika itu aku nangis. Tapi ya aku bilang, oke. Mas Be, ada Mas Dita tuh. Itu fotoku katanya, Dita Langkara. Oh iya, ini fotonya Dita nih. Dipinjam, ya. Pinjam dulu ya Mas. Ini kayaknya pasukan tua-tua mulu nih isinya nih. Mas Dita apa kabar? Dipinjam ya fotonya ya Mas Dita. Itu foto waktu konflik di Aceh. Kita terjebak pada sebuah keadaan. Saya baru datang dari Jakarta, terus kebetulan pasukan apa itu yang bawa panser itu pada masa DOM itu kenal kita di Jakarta, ketemu di sana, gitu. Iya benar, itu kameramen Reuters. Lalu kita diajak jalan patroli naik panser. Tiba-tiba kita sampai pinggir kota, lampu U, terus ditembakin dari atas, terus kita, oh iya itu, dijawab oleh Dita, Yonkav 7 di Cijantung. Nah, ketika panser itu ngejar orang yang nembak-nembak kita, pansernya ada 2. Itu mereka punya senapan mesin kan di luar, tiba-tiba senapan mesin itu macet gitu. Jadi kita tidak bisa membalas tembakan panser itu, padahal kita ada di dalam situ. Kita gugup, takut, karena nggak bisa membalas tembakan, kita ditembakin dari atas. Akhirnya beberapa wartawan itu memutuskan untuk keluar dan lari gitu. Kita bener keluar dan lari. Ini kemudian kita berlindung di parit-parit gitu. Lihat aja mukaku aja muka takut. Mukanya Tommy itu muka takut. Dita itu kita lari. Dita itu teriak, aku tungguin gitu. Karena Dita pada saat itu gemuk. Dia paling belakang larinya pokoknya.